Apakah Yesus merupakan anak biologis Maria? Semua gereja mengakui bahwa Yesus dilahirkan dari rahim Maria dan ia disebut buah rahim Maria. Lukas 1 ayat 42. Apa sebenarnya pengertian Yesus disebut buah rahim Maria? Kita tahu bahwa Bunda Maria adalah makhluk alamiah, keturunan Adam yang diciptakan dari debu tanah. Tetapi apakah Yesus yang lahir dari Bunda Maria termasuk makhluk alamiah? Dan apakah Yesus disebut sebagai keturunan dari Adam? Sejauh ini saya tidak menemukan ada ayat yang mengatakan Yesus tergolong sebagai makhluk alamiah dan termasuk keturunan dari Adam. Sebab di 1 Korintus 15 ayat 45-48 dikatakan dengan jelas. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Jika Maria adalah makhluk alamiah sedangkan Yesus bukan makhluk alamiah, lalu bagaimana relasi Maria dengan Yesus? Di Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Injil Matius dan Lukas mengabarkan bahwa Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus, bukan karena laki-laki. Artinya tidak ada proses pembuahan sel telur Maria di dalam rahimnya dan kita mengimani Yesus sebagai manusia adalah inkarnasi Roh Allah. Yesus sendiri berkata bahwa ia datang dari atas, bukan dari dunia. Yohanes 8 ayat 23. Dan tentang tubuhnya Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes 6 ayat 51. Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17 ayat 3. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa Yesus yang dilahirkan dari rahim Maria tidak memiliki kemuliaan yang sama, yang mana Maria tergolong sebagai makhluk alamiah yang berasal dari Adam yang diciptakan dari debu tanah. Sedangkan Yesus adalah manusia rohaniah yang berasal dari sorga. Sebagai manusia, Yesus dilahirkan dari rahim Maria bahkan disebut sebagai buah rahim Maria. Dan Yesus juga disebut anak Abraham, anak Daud, tetapi Yesus tidak pernah disebut sebagai keturunan Adam. Abraham, Daud, Yusuf dan Maria adalah makhluk-makhluk alamiah keturunan dari Adam. Sedangkan Yesus bukan makhluk alamiah tetapi manusia rohaniah yang berasal dari sorga. Lalu apa pengertian anak dalam sebutan Yesus anak Abraham, anak Daud, anak Yusuf atau anak dari Maria sedangkan Yesus bukan keturunan dari Adam? Dan apa pula pengertian Yesus disebut buah rahim Maria? Alkitab banyak menjelaskan jika Yesus itu bukan pribadi yang baru ada setelah lahir dari rahim Maria. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 21 ayat 6. Dan dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dapat kita baca di Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 6, dan Ibrani 1 ayat 2. Misalnya di Kolose 1 ayat 16-17 dikatakan, "Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia." Yesus dalam kodratnya sebagai manusia memang baru terjadi sejak dikandung dan dilahirkan dari rahim Maria. Jika demikian, apa pengertian Yesus disebut buah rahim Maria sedangkan Yesus dalam wujud roh dan dalam kodrat ilahi adalah sang pencipta itu sendiri yang sudah ada sebelum segala sesuatu? Yesus disebut anak Abraham dan anak Daud tetapi bukan anak keturunan dari Adam adalah karena Yesus akan hadir sebagai manusia dari garis keturunannya. Tetapi bukan keturunan secara biologis atau keturunan secara genetika, sebab Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Sebagai manusia Yesus bukan makhluk alamiah yang sama seperti kita. Yesus disebut buah rahim Maria adalah karena inkarnasi Roh Allah menjadi daging terjadi di dalam rahim Maria. Yesus menjadi manusia bukan melalui proses zigot atau terjadi pembuahan sel telur Maria oleh benih dari Allah, tetapi ia adalah Sang Firman itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus inilah Sang Pencipta itu sendiri, yang sudah ada sebelum segala sesuatu. Ketidakpahaman para magisterium gereja tentang Yesus ini sehingga muncul dogma-dogma tentang Bunda Maria dari hasil pemikiran mereka sendiri. Misalnya, Maria disebut Bunda Allah,
Sedangkan yang dilahirkan Maria adalah Yesus dalam kodratnya sebagai manusia. Sedangkan kodrat Yesus sebagai Allah adalah Sang Pencipta dan sudah ada sejak semula sebelum segala sesuatu, dan Dialah yang menciptakan Adam dan memberi kehidupan kepada Maria. Bagaimana logikanya Sang Pencipta memiliki seorang bunda yang tidak lain adalah makhluk ciptaannya sendiri? Maria disebut lahir tanpa noda atau tidak berdosa, padahal yang menguduskan Maria adalah Yesus sendiri melalui Roh Kudus. Sebab Yesus inilah yang menguduskan manusia melalui darahnya, yang mana orang Israel sebelum kedatangan Yesus sudah dikuduskan melalui persembahan hewan kurban, yang merupakan gambaran dari kurban yang sesungguhnya yaitu kematian Yesus di tiang salib. Yesus kudus sudah sejak semula, karena ia berasal dari Roh Kudus. Kekudusan Yesus bukan karena Maria yang melahirkannya kudus sejak dikandung ibunya. Maria disebut Bunda Penolong Abadi, padahal Yesus sendiri sudah mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Bunda Maria disebut sebagai Bunda Pengantara doa kita kepada Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri adalah Immanuel, ia menyertai dan berdiam di dalam diri setiap orang beriman. Dan lain sebagainya. Kalau magisterium gereja Katolik yang terdiri dari paus dan para uskup melahirkan pemikiran yang didasarkan kepada tafsir-tafsir mereka sendiri, yang kemudian ditetapkan sebagai dogma gereja, sedangkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan atau mengajarkan itu, lalu dari mana sumber pemikiran magisterium gereja ini berasal? Magisterium gereja mendeklarasikan Maria sebagai Bunda Allah, sedangkan yang disebut Allah berdasarkan ajaran para rasul adalah Bapa saja, dan ini tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6 yang berkata demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bukankah Maria melahirkan Yesus dalam kodratnya sebagai manusia? Lalu dari mana ajaran yang mengatakan Maria Bunda Allah itu berasal? Kodrat Yesus sebagai Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Adalah sangat keliru jika kita mengatakan Maria sebagai Bunda Allah sedangkan Maria hanya melahirkan Yesus dalam kodratnya sebagai manusia. Itu pun bukan anak hasil biologis atau keturunan Maria secara genetik, sebab Yesus bukan makhluk alamiah yang sama seperti Bunda Maria. Maria hanya menurunkan darah manusia saja ke dalam tubuh Yesus dan darah ini sudah dicurahkan di kayu salib sebagai tebusan untuk orang berdosa. Walaupun Yesus disebut anak Daud, tetapi Daud sendiri mengatakan Yesus itu tuannya. Dan ini dapat dibaca di Mazmur 110 ayat 1 yang kemudian dikutip Yesus di Matius 22 ayat 42-45, yaitu, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Lalu bagaimana relasi Bunda Maria dan Yesus yang sesungguhnya? Di Lukas 1 ayat 46 Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, sedangkan Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Lalu bagaimana logikanya para bapak gereja di Konsili Efesus di tahun 431 mengatakan Maria itu Bunda Allah? Demikian juga dengan gelar Maria sebagai Bunda Penolong Abadi, sedangkan Tuhan sendiri telah mengutus Roh Kudus sebagai seorang penolong bagi umatnya. Bukankah dogma gereja ini mulai menggeser keberadaan Roh Kudus dengan kehadiran Bunda Maria sebagai seorang penolong bagi umat gereja Katolik? Padahal Tuhan sendiri Immanuel, dan Tuhan berdiam di dalam diri orang beriman. Mengapa kemudian gereja Katolik menjadikan Maria sebagai pengantara doa dan sebagai penolong bagi umatnya? Keputusan Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi yang menetapkan dogma Maria Bunda Allah adalah keputusan yang keliru, bukan keputusan hasil bimbingan Roh Kudus, tetapi hasil pimpinan dari roh yang lain. Mereka itu termasuk sebagai nabi-nabi palsu karena telah menciptakan ajaran atau dogma gereja atas pemikiran mereka sendiri, bukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa Yesus yang lahir dari rahim Maria adalah sebagai manusia, dan sebagai manusia Yesus disebut anak Allah. Kepenuhan Allah di dalam Yesus terjadi setelah roh Allah turun kepadanya dalam rupa burung merpati. Matius 3 ayat 6, tetapi ia tetap sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Sebab Yesus sendiri berkata, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7 ayat 16. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Yohanes 5 ayat 41. Dan sebagainya.
Para nabi dan kita sendiri pun dapat mengalami kepenuhan Allah, Efesus 3 ayat 19, bukan berarti kita menjadi sebagai Allah. Yesus itu Allah adalah di saat sebelum datang sebagai manusia dan setelah kembali kepada Allah atau Bapa. Silahkan Anda pahami Yohanes 1 ayat 1, yang mana di ayat ini dikatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi di saat Yesus sebagai manusia dan Bapa ada di dalam dia, ia disebut mengalami kepenuhan Allah, bukan sebagai Allah. Ketika Yesus mati dan bangkit menurut roh dan naik ke surga, ia disebut kembali kepada Allah, yang berarti ia bersama-sama dengan Allah dan tentu di saat itu Yesus adalah Allah, dan Allah yang dimaksud di sini adalah Bapa. Perlu kita pahami bahwa Allah atau Bapa di sini bukan berbicara tentang suatu pribadi, melainkan suatu gelar keberadaan, yaitu sebagai Yang Maha Kuasa atau Tuhan semesta alam. Tuhan YHWH berfirman, "Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Kata Allah dalam kalimat itu adalah keberadaan dari Tuhan YHWH sebagai Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, pengertian Allah adalah gelar keberadaan atau gelar kedudukan dari Sang Pencipta itu sendiri. Demikian sekilas penjelasan saya tentang kekeliruan Gereja Katolik dalam mengenal Yesus. Gereja Katolik mengaku Yesus itu Allah tetapi menolak jika Yesus itu sebagai Bapa di dalam kemuliaannya. Sedangkan Allah yang disebut di dalam Alkitab hanya ada satu yaitu Bapa saja. Sehingga Yesus dalam iman Gereja Katolik adalah Allah Anak yang dilahirkan dari Maria, yang mana Allah Anak tidak pernah dikenal di dalam Alkitab.